Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang beberapa remaja yang melakukan permainan jelangkung saat kemah di suatu hutan terlarang. Apa yang akan terjadi pada remaja-remaja itu? Tonton video ini sampai akhir. Langit sore mulai meredup saat sekelompok remaja melangkah ke dalam hutan yang sunyi. Angin bertiup perlahan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Pohon-pohon tinggi menjulang ke langit, seakan mengawasi setiap langkah mereka. Hutan ini, menurut warga sekitar, dikenal sebagai hutan larangan, tempat yang konon menyimpan misteri dan kisah-kisah kelam yang tak banyak diceritakan. Namun, bagi sekelompok remaja yang penuh rasa ingin tahu, hal semacam itu justru membuat petualangan ini semakin menarik. Kelompok itu terdiri dari 5 orang. Dika, pemimpin kelompok yang pemberani. Jaya, si skeptis yang selalu meragukan hal-hal mistis. Rina, gadis cerdas yang lebih banyak mengandalkan logika. Rudi, si penakut yang mudah panik. Dan Sinta, gadis yang paling antusias dengan dunia mistis. Perjalanan mereka dimulai dari desa kecil di pinggiran hutan, di mana mereka mendapatkan peringatan terakhir dari seorang kakek tua yang duduk di depan warung. "Kalian yakin mau berkemah di hutan itu?" tanya kakek itu, suaranya parau dengan tatapan penuh arti. "Iya, Kek. Kami cuma mau menghabiskan malam di sana, menikmati suasana alam," jawab Dika dengan santai. Kakek itu menghela napas panjang. Dulu, ada seseorang yang mencoba melakukan ritual di dalam hutan itu. Dia memanggil sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil. Setelah itu, dia menghilang, tak pernah ditemukan lagi. Mendengar itu, Rudi menelan ludahnya. Maksud kakek, orang itu dibawa makhluk halus. Kakek itu hanya tersenyum tipis dan menggeleng. "Saya hanya bilang dia menghilang. Kalian sebaiknya berhati-hati." Sinta, yang sejak tadi diam, tersenyum penuh semangat. "Makin seru. Kita harus coba sesuatu yang mistis nanti malam." Dika hanya tertawa kecil. "Kita lihat nanti." Setelah berpamitan, mereka melanjutkan perjalanan memasuki hutan. Jalan setapak semakin menyempit, dan pepohonan terasa semakin rapat. Sinar matahari semakin sulit menembus kanopi dedaunan, membuat suasana terasa lebih gelap meskipun belum malam. Setelah 1 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah tanah lapang dekat sebuah pohon besar yang tampak lebih tua dari pohon lain di sekitarnya. Akar-akarnya mencuat dari tanah, menciptakan bentuk yang menyerupai tangan kurus mencengkeram bumi. "Di sini sepertinya tempat yang pas," kata Jaya sambil meletakkan ranselnya. Mereka segera mendirikan tenda dan mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun. Saat malam mulai turun, mereka duduk melingkari api sambil menikmati makanan ringan yang mereka bawa. Suasana mulai terasa lebih santai, dengan gelak tawa dan obrolan yang mengalir. Namun, saat malam semakin larut, pembicaraan mereka beralih ke cerita-cerita mistis. "Kakek tadi bilang ada yang menghilang di hutan ini," kata Rina. "Mungkin dia hanya ingin menakut-nakuti kita. Atau mungkin memang benar," sela Sinta dengan mata berbinar. "Siapa tahu, kita bisa membuktikan sesuatu malam ini." Dika mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Sinta tersenyum misterius, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Itu adalah boneka kecil buatan tangan, terbuat dari kayu dengan kain putih membungkus tubuhnya. Di tangannya, tergantung seutas benang lusuh. "Astaga, jangan bilang itu," Rudi langsung bergidik. "Jelangkung." Sinta mengangguk dengan senyum penuh antusias. "Aku sudah lama ingin mencoba ini di tempat yang benar-benar angker." Jaya mendengus. "Kau serius? Ini cuma mitos. Papan Ouija, jelangkung, itu semua hanya omong kosong." Sinta tertawa kecil. "Lalu, kenapa kau takut mencobanya?" Dika menatap teman-temannya. "Bagaimana menurut kalian?" Rudi langsung menggeleng. "Aku nggak mau. Kita kesini cuma untuk kemah, bukan cari masalah." "Tapi ini menarik," kata Rina. "Mungkin kita bisa membuktikan apakah ini benar atau tidak." Dika berpikir sejenak, lalu akhirnya menghela napas. "Baiklah. Kita lakukan, tapi kalau terjadi sesuatu yang aneh, kita langsung berhenti." Mereka segera bersiap. Sinta menggambar lingkaran di tanah dan menaruh boneka jelangkung di tengahnya.
Mereka duduk mengelilinginya, masing-masing meletakkan tangan pada gagang boneka. Sinta mulai membaca mantra dengan suara lirih. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil. Datanglah, datanglah, jangan pergi sebelum dipanggil. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat api unggun berkedip-kedip. Rudi menelan ludah, tangannya gemetar. Sinta mengulang mantra itu sekali lagi, suaranya lebih kuat. Hening. Tiba-tiba, boneka itu mulai bergerak sendiri. Mata mereka membelalak. Jari-jari mereka tidak menggerakkan gagang boneka, tetapi perlahan, boneka itu mulai menulis sesuatu di tanah. Jaya langsung menarik tangannya. Sial, itu bergerak sendiri. Dika mencoba tetap tenang. Tanya sesuatu. Sinta menelan ludahnya. Siapa namamu? Boneka itu diam sejenak. Lalu, perlahan, kayunya bergetar dan mulai menulis di tanah. Aku di sini. Rudi langsung bangkit, wajahnya pucat. Aku nggak mau main lagi. Ini gila. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar dari dalam hutan. Samar, tetapi cukup jelas. Mereka semua membeku. Dika menelan ludah. Siapa yang tertawa? Tidak ada yang menjawab. Dari kejauhan, di antara pepohonan yang gelap, sesosok bayangan tinggi berdiri diam, memperhatikan mereka. Babak baru dalam teror mereka baru saja dimulai. Angin dingin berhembus pelan, membawa suara gemerisik dedaunan yang berjatuhan di tanah hutan yang lembab. Api unggun mereka masih menyala, tapi nyala apinya tampak lebih kecil, seolah-olah ketakutan dengan sesuatu yang tak terlihat. Mereka semua masih terpaku menatap tanah, di mana boneka jelangkung itu telah menulis kata-kata yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Aku di sini. Ini pasti ada yang usil. Suara Jaya terdengar tajam, meskipun ada getaran di dalamnya. Ia menoleh ke teman-temannya, mencoba mencari siapa di antara mereka yang sengaja menggerakkan boneka itu. Sinta menggeleng pelan. Aku tidak menggerakkannya. Tangan kalian juga ada di gagang, kan? Dika menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa jika semua ini hanya permainan, maka seseorang pasti bertanggung jawab atas kejadian ini. Tapi saat ia menatap satu persatu wajah teman-temannya, mereka semua tampak ketakutan. Bahkan Jaya, yang biasanya paling skeptis, mulai kehilangan ekspresi percaya dirinya. Aku rasa kita harus menghentikan ini, kata Rina pelan. Rudi, yang sejak tadi tampak sangat ketakutan, langsung berdiri. Sudah kubilang ini ide buruk. Kita harus pergi dari sini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam hutan. Bukan satu atau dua langkah, tapi lebih dari itu, seperti ada sesuatu yang mengitari mereka. Diam, bisik Dika, mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua tetap tenang. Mereka menahan napas. Hutan di sekitar mereka begitu gelap, dan sinar api unggun hanya mampu menerangi sebagian kecil area di sekitar mereka. Namun, di antara kegelapan itu, mereka bisa merasakan sesuatu. Suara langkah kaki itu berhenti. Keheningan. Lalu, suara gemeretak pelan, seperti ranting patah diinjak seseorang. Mereka semua menoleh ke arah suara itu. Dalam remang-remang cahaya, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di antara pepohonan, sesosok bayangan tinggi berdiri diam, mengawasi mereka. Matanya tidak terlihat, tapi kehadirannya begitu nyata. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan posisi kaku. Siapa itu? Suara Rina bergetar. Tak ada jawaban. Sinta menelan ludah. Mungkin, kita memanggil sesuatu? Saat itu juga, boneka jelangkung yang masih tergeletak di tanah bergerak sendiri, bergetar pelan seperti ada tangan tak terlihat yang masih menggenggamnya. Aku nggak mau ini lagi. Rudi berteriak, lalu menendang boneka itu keluar dari lingkaran yang mereka buat. Kesalahan besar. Begitu boneka itu keluar dari lingkaran, api unggun mereka tiba-tiba meledak ke atas, seperti disiram bensin. Asap hitam tebal naik ke udara, membuat mereka tersentak mundur. Lalu, suara itu datang. Tawa. Pelan pada awalnya, lalu semakin keras, seperti suara seseorang yang tertawa tepat di belakang mereka. Mereka semua menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun di sana. Namun,
tawa itu tetap terdengar. Sinta meraih lengan Dika dengan erat. Kita harus segera mengakhiri ini. Dika mencoba mengingat cara untuk menghentikan permainan ini. Ia pernah mendengar bahwa jika ritual jelangkung tidak ditutup dengan benar, maka arwah yang dipanggil bisa tetap tinggal di dunia mereka. Ia menggigit bibirnya, lalu berlutut dan berusaha mengambil boneka itu kembali ke dalam lingkaran. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kayu dingin boneka tersebut. Aku akan menutup ritual ini, katanya dengan suara pelan, tapi tegas. Kami sudah selesai. Silakan kembali. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat tenda mereka bergoyang. Apa yang sedang kau lakukan? Bisik Jaya. Kita tidak boleh meninggalkan ini begitu saja, balas Dika, lalu kembali mengulang, kami sudah selesai. Pergilah. Hening. Angin berhenti. Tawa itu menghilang. Sejenak, mereka semua mengira bahwa ritual itu telah selesai. Namun, sebelum mereka sempat menarik napas lega, Sinta tiba-tiba tersentak ke belakang, tubuhnya menegang dengan mata membelalak. Sinta? Rina buru-buru mendekat, tapi Sinta hanya berdiri diam, mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Lalu, dalam satu tarikan napas, Sinta tertawa. Bukan tawa biasa, tapi tawa yang menyeramkan, tawa yang mirip dengan suara yang mereka dengar sebelumnya. Dika langsung menarik Sinta, mengguncangnya dengan panik. Sinta, sadarlah. Sinta menoleh ke arah Dika dengan gerakan kaku, dan saat mata mereka bertemu, Dika menyadari sesuatu yang membuatnya benar-benar ketakutan. Mata Sinta kini hitam pekat, tanpa bola mata. Ia tersenyum lebar, lalu berbisik dengan suara yang bukan miliknya. Permainan ini baru dimulai. Tiba-tiba, lampu senter yang mereka bawa mati bersamaan. Api unggun meredup, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dan di tengah kegelapan itu, suara langkah kaki kembali terdengar. Bukan dari satu arah, tetapi dari segala penjuru. Teror mereka baru saja dimulai. Kegelapan menyelimuti hutan. Api unggun mereka telah padam sepenuhnya, meninggalkan hanya bara kecil yang berpendar redup. Suara langkah kaki yang tadinya terdengar samar kini semakin jelas, seolah-olah ada banyak makhluk yang bergerak mengitari mereka. Dika menggenggam lengan Sinta, yang masih berdiri kaku dengan tatapan kosong, dan senyum menyeramkan di wajahnya. Sinta, sadarlah, bisiknya panik. Namun, Sinta hanya tertawa, tawa yang bukan miliknya. Tawa itu terdengar berat, bergema seperti datang dari jauh dan dekat sekaligus. Aku nggak suka ini. Suara Rudi bergetar. Ia merapatkan tubuhnya ke Jaya, tangannya gemetar hebat. Jaya menyalakan senter yang ia bawa, namun cahaya itu hanya bertahan beberapa detik sebelum mati begitu saja. Sial, ada apa dengan lampu ini? Tiba-tiba, tanpa peringatan, tubuh Sinta terhuyung ke depan dan jatuh ke tanah. Nafasnya tersengal, lalu perlahan matanya kembali normal. Ia menatap mereka semua dengan ekspresi bingung dan ketakutan. Apa yang terjadi? Suaranya lirih, seolah baru saja bangun dari mimpi buruk. Kata-kata itu belum sempat mereka jawab ketika suara gemerisik datang dari belakang tenda. Dika menoleh cepat, matanya mencoba menembus pekatnya malam. Ia tahu mereka tidak sendirian. Lalu, sebuah bisikan terdengar tepat di telinganya, "Jangan pergi." Dika merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Kita harus pergi dari sini sekarang juga, kata Rina, suaranya nyaris panik. Namun, saat mereka mulai mengumpulkan barang-barang mereka, suara gemeretak terdengar lagi, seperti tulang yang dipatahkan. Mereka semua menoleh ke arah pohon besar di belakang tenda. Di sana, di antara akar yang mencuat dari tanah, berdiri sesosok makhluk tinggi dengan tubuh kurus kering. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya kosong seperti lubang hitam yang dalam. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil mengamati mereka. Lalu, perlahan, kepalanya menunduk ke satu sisi dengan gerakan patah, disertai suara krek yang terdengar jelas. Rudi menjerit. Kita harus lari. Dika tidak berpikir dua kali. Lari sekarang. Mereka berhamburan ke berbagai arah, panik dan tidak memikirkan kemana mereka harus pergi. Nafas mereka memburu, kaki-kaki mereka berlari melewati akar-akar besar dan ranting-ranting yang menghalangi jalan. Namun,
Seolah hutan itu tidak ingin membiarkan mereka pergi, kabut tipis mulai menyelimuti sekitar, membuat penglihatan mereka terbatas. Sinta, Jaya, di mana kalian? Rina berteriak. Tidak ada jawaban. Dika terus berlari, namun tiba-tiba, kakinya terjerat sesuatu dan ia jatuh tersungkur. Wajahnya menghantam tanah, dan ketika ia berusaha bangun, matanya menangkap sesuatu yang terkubur di tanah di depannya. Jari manusia mencuat keluar dari tanah, seolah seseorang dikubur hidup-hidup di sana. Dika menahan napas, lalu menoleh ke sekelilingnya. Kini, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Di antara pepohonan, ada puluhan tangan mencuat dari tanah. Kuburan massal. Ketakutan menyelimutinya. Ia buru-buru bangkit dan berlari kembali ke arah tenda. Sementara itu, Rina tersesat sendirian di antara pepohonan. Nafasnya tersengal, matanya berkaca-kaca karena panik. Dika, Jaya, tolong aku. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Rina menelan ludah, lalu dengan gemetar ia menoleh. Sebuah wajah tepat di belakangnya, wajah dengan kulit busuk dan mata berlubang, tersenyum lebar padanya. Rina menjerit sekencang-kencangnya, tetapi tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu mendekat, lalu berbisik di telinganya dengan suara serak. Kenapa kalian membangunkanku? Tepat saat itu, Jaya muncul dari balik pohon dan menarik Rina dengan kasar, membuatnya jatuh ke tanah. Bangun, kita harus pergi. Mereka berdua segera berlari tanpa melihat ke belakang. Di sisi lain, Dika berhasil kembali ke area tenda dan menemukan Sinta dan Rudi di sana. Di mana Jaya dan Rina? Sinta melihat sesuatu, dia berlari kembali ke sini. Jawab Rudi dengan suara gemetar. Dika menatap Sinta, yang wajahnya masih terlihat pucat. Apa yang kau lihat? Sinta menggigit bibirnya. Aku melihat diriku sendiri berdiri di antara pepohonan. Sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, Jaya dan Rina muncul dengan wajah ketakutan. Kita tidak bisa pergi. Hutan ini seperti berubah, jalannya tidak ada lagi. Mereka semua terdiam. Perlahan, mereka mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka telah terperangkap di dalam hutan ini. Dan apapun yang mereka panggil tadi malam, kini sedang mengawasi mereka. Kabut semakin tebal, menyelimuti seluruh area perkemahan seperti jaring tak kasat mata yang mengurung mereka. Pohon-pohon yang tadinya tampak biasa kini terlihat lebih menyeramkan, batang-batangnya tampak melengkung seolah-olah ingin merangkul dan menelan siapapun yang berani mendekat. Dika, Sinta, Rina, Jaya, dan Rudi berdiri dalam lingkaran. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka tahu mereka tidak bisa keluar dari hutan ini, tapi mereka juga tidak bisa tinggal diam. Kita harus mencari jalan keluar, ujar Dika, mencoba berpikir rasional meskipun dadanya berdebar kencang. Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama. Tapi bagaimana caranya? Kita sudah mencoba lari tadi, dan jalannya malah berubah. Balas Jaya, nada suaranya penuh frustrasi. Sinta masih terlihat pucat. Tangannya menggenggam erat bahu Rina, seolah takut jika ia melepaskan diri, sesuatu akan menariknya ke dalam kegelapan. Mungkin kita harus menyelesaikan permainan itu. Semua mata tertuju padanya. Apa maksudmu? Tanya Rina dengan suara bergetar. Sinta menelan ludah. Jelangkung, kita nggak mengakhiri permainan itu dengan benar. Mungkin kita harus melakukannya sekarang. Rudi menggeleng cepat. Jangan bercanda. Kau pikir makhluk itu akan pergi begitu saja kalau kita bilang, permainan selesai? Tidak, Sinta. Kita harus keluar dari sini, bukan malah memanggil mereka lagi. Tapi kalau kita tidak bisa keluar, berarti mereka yang menahan kita di sini, kata Dika serius. Mungkin Sinta benar. Mungkin kita memang harus menyelesaikan ini. Suasana hening. Hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan. Rina menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Kalau ini satu-satunya cara, baiklah. Kita lakukan. Jaya menghela napas berat. Sial, baiklah, ayo cepat selesaikan ini. Mereka duduk kembali dalam lingkaran, menyalakan lilin-lilin yang sebelumnya sempat padam. Boneka jelangkung yang tadi terlempar jauh,
entah bagaimana kini sudah ada kembali di tengah lingkaran, seolah-olah sesuatu telah meletakkannya di sana. Rina merinding melihatnya. Ia yakin tak seorang pun dari mereka mengambil boneka itu kembali. Dika menelan ludah, lalu mulai membacakan mantra yang sebelumnya mereka ucapkan. Jelangkung, jelangkung, di sini kami memanggilmu, datanglah, datanglah, jika kau datang, jangan pergi lagi. Angin langsung berhembus kencang, meniupkan kabut di sekitar mereka. Api lilin berkedip-kedip, hampir padam, tetapi tetap bertahan. Tiba-tiba, boneka jelangkung itu bergerak. Tangannya yang terbuat dari kayu mencoret-coret tanah dengan gerakan patah-patah. Mereka semua menahan napas, dada mereka berdebar kencang saat melihat kata-kata yang mulai terbentuk di tanah. Terlambat. Sinta menutup mulutnya dengan kedua tangan, air matanya menggenang. Apa maksudnya terlambat? Bisik Jaya. Sebelum ada yang sempat menjawab, suara tawa kembali terdengar. Bukan hanya satu, tetapi banyak, bergema dari segala arah. Lalu, mereka melihatnya. Di antara pepohonan, muncul bayangan-bayangan hitam, tinggi dan kurus, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah mereka. Sosok-sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mengawasi dengan senyum mengerikan yang terukir di wajah-wajah mereka yang pucat. Kemudian, satu persatu mulai melangkah maju. Dika tersentak. Kita harus lari. Tapi kemana? Rina menangis ketakutan. Jaya meraih Rina dan menariknya berdiri. Kemana saja, yang penting jangan diam di sini. Mereka berhamburan, berlari ke segala arah, tanpa tahu kemana mereka menuju. Nafas mereka memburu, jantung mereka berdetak kencang. Namun, hutan ini tidak ingin melepaskan mereka. Pohon-pohon seakan bergerak, jalur yang tadi ada kini hilang, berubah menjadi dinding kayu dan akar. Kabut semakin pekat, membuat penglihatan mereka semakin terbatas. Rudi, yang berlari paling depan, tiba-tiba berhenti. Jalan buntu. Serunya. Dika menoleh, matanya melebar saat melihat apa yang ada di depan mereka. Dinding tanah tinggi menjulang, seolah-olah mereka terjebak di dalam sebuah kawah besar. Di belakang mereka, suara langkah kaki semakin mendekat. Rina menjerit ketika tiba-tiba sesuatu menarik kakinya. Ia menoleh dan melihat tangan hitam mencuat dari dalam tanah, mencengkeram pergelangan kakinya dengan erat. Dika segera menarik Rina sekuat tenaga, mencoba membebaskannya, tetapi semakin ia menarik, semakin kuat cengkeraman itu. Sinta, bantu aku. Teriaknya panik. Namun, Sinta tidak bergerak. Matanya kosong. Tangan dan kakinya gemetar hebat. Dan kemudian, perlahan, ia tersenyum. Senyuman lebar dan mengerikan. Lalu, dengan suara berbisik yang mengerikan, ia berkata, "Permainan ini memang belum selesai, tapi kalian yang akan selesai." Saat itu juga, api unggun yang sempat menyala kembali tiba-tiba meledak, menerangi sekeliling mereka dalam sekejap. Dan dalam cahaya itu, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka menjerit ngeri. Ratusan wajah pucat muncul dari dalam tanah, dari balik pepohonan, dari dalam kegelapan. Dan mereka semua tersenyum. Api unggun yang tiba-tiba meledak menerangi sekeliling mereka, menampakkan ratusan wajah pucat dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Bayangan-bayangan hitam yang tadi mengintai kini semakin dekat, mengelilingi mereka. Rina berteriak sekeras-kerasnya ketika tangan hitam yang mencengkeram kakinya mulai menariknya ke dalam tanah. "Dika, tolong aku." Dika menggenggam tangan Rina erat-erat, menariknya sekuat tenaga. "Pegang aku. Jangan lepaskan." Jaya berlari mendekat, ikut menarik Rina, sementara Rudi mencari benda apapun yang bisa digunakan untuk membantu. Namun, semakin mereka menarik, semakin dalam Rina tenggelam. Sinta masih berdiri diam di tempatnya, matanya kosong dan senyum menyeramkan masih terukir di wajahnya. Bibirnya bergerak perlahan, menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti mantra kuno. Lalu, dengan suara yang bukan miliknya, ia berkata, "Kalian sudah memanggil kami. Kini, kami mengambil milik kami." Saat itu juga, tangan-tangan lain mencuat dari dalam tanah, mencengkeram kaki Dika, Jaya, dan Rudi. Mereka semua menjerit ketakutan saat merasakan sesuatu yang dingin merayap ke kulit mereka,
mencengkeram dengan kekuatan yang tak tertandingi. "Jangan biarkan mereka mengambil kita," teriak Jaya panik. Dika melihat ke arah Sinta, matanya penuh ketakutan dan amarah. "Sinta, sadarlah. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu." Namun, Sinta hanya tertawa, tawa yang bergema di seluruh hutan, bercampur dengan bisikan-bisikan menyeramkan dari makhluk-makhluk yang mengelilingi mereka. Rina menjerit keras saat tubuhnya tertarik semakin dalam. "Tidak. Aku tidak mau mati di sini. Tolong." Rudy mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan hitam itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat genggaman itu menahannya. Dika menatap ke sekeliling, mencari sesuatu, apapun, yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan diri. Lalu, ia melihat boneka jelangkung yang masih tergeletak di tengah lingkaran mereka. Sebuah ide gila melintas di kepalanya. "Jaya, Rudy, kita harus membakar boneka itu," teriaknya. Jaya tersentak. "Apa? Itu satu-satunya yang menghubungkan mereka dengan kita. Bagaimana kalau mereka marah?" Dika menggertakkan giginya. "Kalau kita tidak melakukannya, kita semua akan mati." Tanpa menunggu jawaban, Dika meraih boneka itu dan melemparkannya ke dalam api unggun yang masih berkobar. Saat boneka itu menyentuh api, jeritan panjang dan melengking terdengar dari segala arah. Sinta tiba-tiba memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan. Matanya yang tadi kosong kini kembali normal, tetapi wajahnya penuh ketakutan. "Dika, apa yang terjadi?" Tangan-tangan hitam yang mencengkeram mereka perlahan melemah, cengkeramannya mengendur. Rina, yang hampir tertelan tanah, tiba-tiba terdorong ke atas dengan kekuatan tak terlihat. Mereka semua segera berlari menjauh dari api unggun, sementara makhluk-makhluk itu menjerit kesakitan. Kabut perlahan menipis, memperlihatkan jalan setapak yang sebelumnya hilang. "Kita bisa keluar dari sini," teriak Jaya. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari secepat mungkin, mengikuti jalan setapak itu. Nafas mereka tersengal, jantung mereka berdegup kencang, tetapi mereka tidak peduli. Yang terpenting adalah keluar dari hutan ini, hidup-hidup. Di belakang mereka, suara jeritan masih menggema, disertai suara pohon-pohon yang tumbang seakan ada sesuatu yang marah besar. Namun, mereka tidak berhenti berlari. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya melihat cahaya di kejauhan. Dan kemudian, mereka keluar dari hutan. Udara segar pagi menyambut mereka. Matahari sudah mulai muncul di ufuk timur, seakan menegaskan bahwa malam mengerikan itu telah berlalu. Mereka terjatuh ke tanah, kelelahan dan masih gemetar ketakutan. Dika menatap teman-temannya satu persatu. Rina menangis terisak, Jaya dan Rudy terengah-engah, sementara Sinta masih terlihat syok. "Kita, selamat," bisik Sinta. Dika mengangguk pelan. "Ya, kita berhasil keluar." Mereka semua terdiam, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, tiba-tiba, Rudy menelan ludah, wajahnya tampak pucat. "Kita memang keluar, tapi apakah mereka benar-benar melepaskan kita?" Semua menatapnya dengan bingung, sebelum akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Di lengan mereka, terdapat bekas jari-jari hitam, seolah-olah sesuatu masih mencengkeram mereka. Dan saat mereka menatap ke dalam hutan, mereka masih bisa melihat sosok-sosok itu berdiri di antara pepohonan, mengawasi mereka. Tersenyum. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.